Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Pertama. Kami pada video kali ini akan menjelaskan untuk eksersis week ke-6. Perkenalkan, saya Princess Sabila dengan NPM Akhir 012. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM Akhir 016. Perkenalkan, saya Frisma Agustina dengan NPM Akhir 081. Saya Keisha Nova Lydia Mardika dengan nomor NPM terakhir 105. Perkenalkan, saya Akhila Olivia Najia dengan NPM Akhir 108. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rasa Azhara dengan NPM 250, 130, 10, 170. Perkenalkan, nama saya Janita Rahmadani Riswanto dengan NPM Akhir 240. Baik, pada slide ini saya akan membahas soal nomor 1 tentang perhitungan beban piutang tak tertagih pada Helen Company. Nah, perusahaan ini mengestimasi piutang tak tertagih sebesar 7% dari accounts receivable. Yang diketahui jumlah accounts receivable sebesar $53.000 dan saldo awal allowance for doubtful accounts adalah $4.000. Kemudian langkah pertama adalah dengan menghitung jumlah cadangan yang seharusnya tersedia di akhir periode berdasarkan estimasi perusahaan. Perhitungannya adalah 7% dikali $53.000 sehingga diperoleh 3.710. Yang artinya pada akhir tahun perusahaan menargetkan saldo cadangan piutang tak tertagih sebesar 3.710. Selanjutnya, penyesuaian dihitung dengan melihat saldo allowance yang sudah ada. Pada soal ini, saldo allowance berada di sisi debit sebesar $4.000, yang berarti saldonya tidak normal. Sementara itu, saldo yang seharusnya ada di akhir periode adalah sebesar 3.710 di sisi kredit. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dari posisi debit, yaitu $4.000 menjadi kredit $3.710, diperlukan penyesuaian sebesar $7.710. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan $4.000 dan $3.710. Dengan demikian, beban piutang tak tertagih yang harus diakui pada tahun 2022 adalah sebesar $7.710. Kemudian, jurnal penyesuaian yang dibuat pada 31 Desember adalah dengan mendebit bad debt expense sebesar $7.710 dan mengkredit allowance for doubtful accounts sebesar $7.710. Penyesuaian ini bertujuan agar nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan lebih mencerminkan jumlah yang realitas untuk dapat ditagih. Di soal B ini kita diminta untuk menentukan nilai kas yang dapat direalisasikan atau kas realizable value dari piutang Stuart Corp per 31 Desember tahun 2022. Nah, diketahui accounts receivable-nya itu sebesar $1.750.000 dan estimasi piutang tak tagihnya sebesar $180.000 dan allowance for doubtful accounts per buku itu sebesar $125.000. Nah, untuk menghitung kas realizable value ini, rumus yang kita pakai adalah accounts receivable dikurangi dengan estimasi piutang tak tertagih, sehingga perhitungannya itu $1.750.000 dikurangi dengan $180.000 dan hasilnya adalah $1.570.000. Jadi nilai kas yang dapat direalisasikan dari piutang Stuart Corp adalah sebesar $1.570.000 dan perlu diperhatikan allowance sebesar $125.000 tadi itu tidak digunakan dalam perhitungan langsung karena yang dipakai adalah nilai estimasi tak tertagihnya yang terbaru yaitu sebesar $180.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3 tentang allowance for doubtful accounts. Jadi di sini perusahaan itu menggunakan metode persentase piutang untuk memperkirakan piutang yang tidak tertagih. Nah, berdasarkan metode ini ditentukan bahwa sebesar 4% dari saldo piutang usaha pada akhir tahun itu diperkirakan tidak dapat ditagih. Nah, saldo piutang usaha pada tanggal 31 Desember tahun 2022 itu adalah sebesar $1.500.000. Nah, saldo awal akun allowance for doubtful accounts adalah sebesar $17.000. Nah, selama tahun berjalan, perusahaan itu menghapus piutang sebesar $30.000 yang dianggap tidak dapat ditagih. Nah, selain itu, perusahaan juga menerima kembali pembayaran sebesar $8.000 dari piutang yang sebelumnya telah dihapus. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapakah allowance for doubtful accounts pada 31 Desember tahun 2022?
Nah, langkah pertama kita menghitung saldo allowance yang diinginkan, yaitu sebesar 4% dari accounts receivable. Nah, dari perhitungan tersebut diperoleh hasil sebesar $60.000. Nah, langkah kedua kita menghitung saldo allowance sebelum penyesuaian dengan menjumlahkan saldo awal sebesar $17.000 ditambah dengan recovery sebesar $8.000 dan dikurangi dengan write off sebesar $30.000. Nah, hasilnya adalah minus $5.000, yang berarti saldo allowance ini berada di posisi debit. Nah, langkah ketiga, kita menentukan jumlah penyesuaian yang diperlukan. Karena saldo yang diinginkan itu adalah $60.000 kredit, sedangkan saldo saat ini adalah minus $5.000. Nah, maka diperlukan penyesuaian sebesar $65.000. Maksudnya, kita ibaratkan ada garis koordinat gitu ya. Nah, di hasil min 5.000 ini kan ada di sebelah kiri. Nah, sedangkan yang 60.000 ini ada di sebelah kanan. Nah, jadi jarak antara min 5.000 dengan 60.000 ini tadi adalah 65.000 begitu. Nah, selanjutnya penyesuaian tersebut dicatat dengan mendebit bad debt expense dan mengkredit allowance for doubtful account sebesar $65.000. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa saldo akhir allowance for doubtful accounts per 30 Desember itu adalah sebesar $60.000. Baik, saya akan menjelaskan exercise week 6 P72 LO3 pada soal nomor 4. Diketahui bahwa di soal pada akhir tahun pertama operasinya yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2022, perusahaan Darden INC melaporkan informasi. Yang pertama, piutang usaha setelah dikurangi cadangan kerugian piutang sebesar $950.000. Dan yang kedua, ada piutang yang dihapus sebagai tidak tertagih selama 2022 sebesar $24.000. Dan yang ketiga yaitu beban kerugian piutang tahun 2022 sebesar $84.000. Nah, pertanyaannya yaitu berapa saldo piutang usaha sebelum dikurangi cadangan kerugian piutang atau gross accounts receivable pada 31 Desember 2022. Langkah pertama yang akan dihitung dulu adalah cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful accounts. Karena ini tahun pertama, saldo awalnya yaitu 0 dengan rumus allowance akhir sama dengan allowance awal ditambah dengan bad debt expense dan dikurangi dengan write off, yaitu $84.000 dikurangi dengan $24.000 menghasilkan nilai sebesar $60.000. Jadi cadangan kerugian piutang ini sebesar $60.000. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menggunakan hubungan, yaitu mencari gross akun receivable-nya. Net akun receivable sama dengan gross akun receivable dikurangi allowance akhir. Maka gross akun receivable-nya adalah net akun receivable sebesar $950.000 ditambah dengan allowance akhir yaitu $60.000. Maka gross akun receivable-nya sebesar $1.010.000. Jadi saldo piutang usaha sebelum dikurangi cadangan adalah sebesar $1.010.000. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kasus P7.2 LO3 terkait bad debt reporting pada nomor 5 ini. Di sini diberikan suatu data yang diambil dari neraca percobaan perusahaan Bulog Inc. pada tanggal 31 Desember 2022. Data ini menyajikan adanya net credit sales atau penjualan kredit bersih sebesar $750.000 di kredit, kemudian allowance for doubtful accounts atau cadangan piutang tak tertagih sebesar $14.000 di debit, dan accounts receivable atau piutang usaha sebesar $310.000 di debit. Nah, untuk pertanyaannya, berapakah beban piutang tak tertagih yang harus dilaporkan untuk tahun 2022 jika piutang tak tertagihnya sebesar 3% dari piutang usaha?
Dari soal ini, kita dapat melihat adanya estimating the allowance percentage of receivables approach, di mana suatu pendekatan dengan metode untuk menaksir berapa besar cadangan kerugian piutang berdasarkan saldo piutang yang ada di akhir periode. Nah, metode ini fokus pada neraca atau balance sheet approach yang bertujuan untuk menentukan saldo yang seharusnya ada atau saldo yang dibutuhkan, atau disebut juga desired balance di akhir periode. Sehingga di sini, untuk langkah pertama, kita dapat mencari dulu cadangan piutang tak tertagih yang dibutuhkan, dengan cara mengalihkan persennya sebesar 3% dengan saldo piutang usaha yaitu sebesar $310.000. Ternyata, dihasilkan sebesar $9.300 untuk cadangan piutang tak tertagih yang diinginkan. Kemudian, barulah kita menentukan beban piutang tak tertagih setelah disesuaikan. Nah, kenapa sih harus disesuaikan? Karena pada dasarnya saldo normal allowance itu kan ada di kredit, karena merupakan akun kontra dari account receivable atau piutang usaha. Karena cadangan itulah yang mengurangi piutang usaha. Jadi, seharusnya saldo allowance itu berada di kredit sebesar $9.300. Namun, di soal ini, saldo akun allowance berada di debit sebesar $14.000, yang artinya saldo cadangan kerugian piutang sebelumnya itu tidak cukup untuk menutup piutang yang benar-benar tidak tertagih. Sehingga, kita harus menambahkan antara saldo allowance di debit sebelumnya sebesar $14.000 dengan cadangan piutang tak tertagih yang diinginkan atau desired balance pada hasil angka pertama tadi yaitu sebesar $9.300. Dihasilkanlah $23.300. Angka $23.300 inilah yang menjadi beban piutang tak tertagih atau bad debt expense setelah disesuaikan. Angka ini yang dapat mengubah saldo allowance agar menjadi $9.300 di kredit sesuai yang diinginkan. Kenapa bisa begitu? Karena jika dicatat ke dalam jurnal, akun bad debt expense debit sebesar $23.300 dan akun allowance for doubtful di kredit sebesar $23.300. Nah, allowance awal tadi kan di debit sebesar $14.000, kemudian ditambah kredit sebesar $23.300, sehingga hasil akhirnya sebesar $9.300 di kredit, sesuai yang diinginkan. Kemudian untuk jawaban yang A, terdapat penagihan wesel, bank menagih piutang sebesar $1.200 untuk piutang wesel, ditambah bunga $36, tapi memotong biaya admin sebesar $5,50. Perusahaan belum mencatat ini, jadi saldo buku harus ditambah $1.230. Nah, kemudian ada kesalahan cek nomor 747. Di sini perusahaan mencatat pengeluaran sebesar $582. Padahal aslinya hanya $58,20. Karena mencatat terlalu boros, selisihnya menjadi $523,80 harus ditambahkan kembali ke saldo buku. Kemudian juga ada kesalahan penerimaan. Ada uang masuk sebesar $90 tapi dicatat cuma $60. Selisih $30 harus ditambahkan. Kesalahan cek nomor 742. Di sini perusahaan mencatat pengeluaran $419 padahal aslinya $491. Karena mencatat terlalu sedikit, saldo buku harus dikurangi $72. Kemudian ada cek kosong. Cek dari pelanggan senilai $253,20 batal cair karena saldo pelanggan tidak cukup, maka saldo buku harus dikurangi. Baik, untuk pertanyaan yang B yaitu prepare any entries necessary to make the books correct and complete. Nah, di sini disuruh untuk kita mengentry jurnalnya, jadi membuat jurnal penyesuaian dari soal yang sebelumnya. Nah, pada slide ini, di sini saya sudah membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu dari nomor 1 sampai ke 5. Nah, untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci mengapa bisa masuk ke akun-akun tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi yang pertama sampai dengan yang kelima. Nah, untuk yang pertama itu adalah transaksi biaya administrasi bank. Nah,
Di situ adalah dijelaskan bahwa bank itu sudah memotong saldo kas sebesar 25 dolar, tetapi perusahaannya itu belum mencatatnya, sehingga itu perlu dicatat di jurnal penyesuaian. Nah, di sini tuh pada jurnal penyesuaian itu, karena biaya ini itu belum dicatat, maka kas itu harus dikurangi dan diakui sebagai beban. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya yaitu bank charge pada debit sebesar 25 dolar dan cash pada kredit sebesar 25 dolar. Untuk transaksi yang kedua yaitu penagihan wesel oleh bank. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada pokoknya sebesar 1.200 dolar, kemudian ada bunganya yaitu 36 dolar dan biaya bank 5,50 dolar. Nah, bank itu sudah menagih wesel untuk perusahaan, tetapi perusahaan itu belum mencatatnya. Sehingga dampaknya itu kas itu akan bertambah sebagai uang masuk, kemudian piutang weselnya akan berkurang karena sudah dibayarkan dan ada pendapatan bunga serta ada biaya banknya. Jadi perusahaan menerima kas dari hasil penagihan wesel oleh bank sehingga kasnya itu bertambah dan piutang weselnya itu berkurang. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya kita catat yaitu pada debit ada kas sebesar 1.230,50 dolar, bank charge sebesar 5,50 dolar, dan pada kreditnya yaitu notes receivable sebesar 1.200 dolar dan interest income sebesar 36 dolar. Nah, untuk transaksi yang ketiga dan yang keempat, ini itu tidak perlu dicatat pada jurnal. Untuk transaksi yang ketiga yaitu ada setoran dalam perjalanan. Nah, di situ tidak perlu dicatat pada jurnal karena perusahaan itu sudah mencatatnya, tetapi tinggal banknya saja yang belum. Jadi ini tuh hanya perbedaan waktu pencatatan. Jadi tidak perlu dicatat di penyesuaian. Kemudian untuk yang keempat, sama pada yang transaksi yang ketiga yaitu tidak perlu dicatat pada jurnal. Karena perusahaan itu sudah mencatatnya sebagai pengeluaran, tetapi tinggal banknya saja yang belum. Jadi tidak perlu dicatat kembali pada perusahaan. Next, untuk transaksi yang kelima, yaitu ada cek kosong sebesar 253,20 dolar. Nah, untuk cek yang kelima ini, dia itu pelanggan sebelumnya itu membayar, tetapi ceknya itu ditolak oleh bank. Nah, karena cek pelanggannya itu ditolak oleh bank, maka kas itu harus dikurangin dan piutang itu diakuin kembali. Jadi kasnya akan berkurang dan piutangnya itu akan muncul lagi karena belum benar-benar dibayarkan. Jadi pada jurnal penyesuaiannya itu kita catat yaitu account receivable pada debit sebesar 253,20 dolar dan cash pada kredit sebesar 253,20 dolar. Kemudian untuk transaksi yang keenam yaitu ada kesalahan pencatatan penerimaan kas. Nah, di sini yang keenam itu data yang seharusnya itu kan ada 90 dolar, namun hanya dicatat 60 dolar. Nah, tentunya di sini perusahaan itu akan kurang mencatat kas sebesar 30 dolar. Nah, dampaknya itu kasnya itu harus ditambah karena ada kekurangan kan. Nah, piutangnya itu harus dikurangin. Karena terjadi kekurangan pencatatan, maka kas itu perlu ditambah sebesar selisihnya yaitu 30 dolar. Maka pada jurnal penyesuaian itu kita catat account payable pada debit sebesar 30 dolar dan cash pada kredit sebesar 30 dolar. Kemudian di sini pada transaksi yang ketujuh ada kesalahan pencatatan cek. Nah, pada cek 742 itu seharusnya 491, tetapi malah dicatat 419. Maka kas kurangnya itu dikurangin dan harus dikurangi lagi. Kemudian untuk cek yang 747 juga terdapat kesalahan yang seharusnya itu 58,20 tetapi malah dicatat 582. Maka kasnya itu terlalu besar dan harus ditambah kembali. Kemudian jadi kasnya itu secara keseluruhan itu harus ditambah 451,80. Jadi pada jurnal penyesuaian itu tentu saja kita catat sebagai kas pada debit 451,80 dolar, kemudian account payable 72 dolar pada debit dan kreditnya yaitu equipment atau peralatan sebesar 523,80 dolar. Telah menyaksikan video penjelasan eksersis week ke-6 Cash and Receivable. Kelompok kami yaitu kelompok 2
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.